Misa benar-benar sudah sangat amat keterlaluan. Tian langsung membongkar kepada semua orang kalau Reyhana bukanlah anak kandung mereka. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang gimana usaha Tian untuk meyakinkan Hana nih guys, kalau sebenarnya mereka itu masih bisa untuk bersatu gitu. Tapi sayang sekali sulit bagi Hana untuk bisa menerima Tian lagi gitu, karena memang dia udah capek banget gitu dengan keadaan yang sekarang yang selalu saja membuat pada akhirnya hubungan mereka itu jadi tidak akan bisa terbantu gitu untuk bisa bersatu. Dan ya walaupun mereka udah capek-capek nih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga itu, walaupun mereka juga berusaha gimana caranya untuk bisa bersatu kembali, tapi sulit sekali ya guys ya, nggak akan pernah bisa gitu. Itulah yang ada di pikirannya Hana. Jadi percuma aja mau berjuang segimanapun, kalau tembok mereka terlalu tinggi ya nggak akan pernah bisa gitu untuk bisa menjangkau apapun yang mereka inginkan sekarang, yaitu untuk bersatu kembali. Tapi dengan keteguhan hati dan perjuangan yang luar biasa, Tian akan rela melakukan apapun demi mendapatkan cinta Hana kembali, demi mendapatkan rumah tangga yang mereka inginkan dari dulu. Dan melihat Hana yang sudah bisa dianggap sebagai calon istrinya Nathan, itu tuh membuat Tian jujur merasa sangat amat hancur ya guys ya. Dia mengatakan kepada Hana kalau ya janganlah Hana berpaling dari Tian gitu. Toh sekarang mereka kan sebenarnya masih berstatus sebagai suami istri. Jangan sampai nanti malah memperparah keadaan. Apalagi di saat Nathan tahu kalau Hana itu sebenarnya adalah statusnya masih sebagai istri dari Tian. Dan Hana ya nggak tahu juga harus berbuat apa. Hana juga bingung karena sekarang posisinya Hana itu ya memang harus move on dari Tian, apalagi melihat Tian yang sudah mempunyai istri, yang sudah mempunyai anak juga. Hana nggak mau dicap sebagai pelakor gitu. Padahal kan sebenarnya yang harusnya dicap sebagai pelakor itu ya Misa. Cuma ya memang sulit lah bagi Hana untuk bisa memperjuangkan rumah tangga ini karena saking banyak sekali permasalahan setelah mereka menikah itu. Dan gak mungkin nih mereka ini bisa bersatu. Itulah yang ada di pikirannya Hana. Dan ya di episode kali ini akan banyak sebenarnya adegan mesra di antara Hana dan Tian yang mereka lakukan secara diam-diam juga gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, kayak yang percuma aja gitu. Walaupun banyak sekali adegan mesra di antara mereka berdua, kalau pada akhirnya mereka akan sulit untuk bersatu ya kayaknya nggak akan ada gunanya gitu ya guys ya. Dan di episode kali ini yang paling parahnya lagi, di saat Hana dan Tian ini sering kepergok bersamaan oleh Misanya jadi emosi banget nih guys. Bahkan dia memaki-maki Hana, mengatakan kalau Hana itu adalah pelakor. Dan Hana itu benar-benar nggak mau gitu dicap sebagai pelakor ya guys ya, karena kan dia bukan pelakor, yang ngejar-ngejar dia kan juga Tian. Dia sudah memberikan penjelasan kepada Tian secara detail gitu kalau dia tuh nggak akan ngapa-ngapain sama Tian, dan dia juga nggak mau untuk merusak hubungannya dia Misa ini dengan Tian. Tapi kan Tiannya yang berusaha untuk terus-terusan mengganggu Hana. Itulah yang dikatakan oleh Hana, sehingga membuat si Misa ini jadi emosi berat, emosi parah, dan sampai menjambak Hana. Kasian banget lah pokoknya. Di sisi lain, Nathan juga sudah sangat amat berharap banget kan kalau dia akan menikah dengan Hana. Dan sayangnya sampai saat ini Hana ini masih belum jujur kepada Tian kalau sebenarnya ya mereka ini kepada Nathan gitu ya, maksudnya soal Hana yang masih dalam berstatus sebagai istri dari Tian. Dan sekarang keluarganya Hana pun masih berusaha untuk menutupi itu semua karena pengen melihat Hana bisa berbahagia dengan laki-laki lain, bukan Tian. Jadinya ya sulit sekali gitu ya guys ya untuk bisa meluruskan semuanya. Ditambah lagi Tian juga udah sama Misa, kemudian Hana juga udah sama Nathan, kayak yang wah nggak tahu lagi deh harus berbuat apa. Makanya nih sebenarnya Vano adalah sosok yang penting juga ya guys ya di sini, karena kalau menurut Mimin cuma hanya Vano lah yang bisa mengungkap semuanya.
nanti Vano juga lah yang bisa menghancurkan Misa, Vano juga yang menghentikan hubungan Hana dengan Nathan, dan Vano juga yang bisa mempersatukan Tian dan Hana. Kalau menurut Mimin sih seperti itu. Makanya Nathan kalau bisa ya langsung ngomong kepada Vano kalau Kenzie, anak yang dia adopsi itu adalah anak dia dengan Vano. Maksudnya anak Vano dengan Misa gitu ya guys ya. Dan mudah-mudahan saja nanti ketika Vano tahu kalau Kenzie itu adalah anak dia jadi berubah, dia jadi sosok yang baik gitu. Kalau sekarang kan Vano ini benar-benar sosok yang jahat banget ya guys ya. Jadi dia bisa fokus juga nih sama Misa untuk mengatakan kepada Misa kalau sebenarnya ya mereka ini harus bersatu karena ada Kenzie yang bisa mempersatukan mereka. Kemudian biarkan juga Hana dan Tian bersatu, dan Nathan mudah-mudahan akan mendapatkan pengganti yang lebih baik juga. Ya nggak apa-apa lah, mau sama Kinan mau sama siapa kayak, yang penting ya Nathannya jangan sama Hana gitu, karena kasihan Tiannya. Karena sekarang kan Tian ya bersatu dengan Hana ya mestinya, tapi gara-gara kejahatan dari kedua belah pihak keluarga semuanya jadi kacau. Dan yang paling penting lagi nih guys, di episode kali ini kita akan menceritakan tentang kejahatan Ibu Ira. Dimana Ibu Ira ini benar-benar sangat amat keterlaluan. Dia tahu ternyata kalau Hana sedang mencari keberadaan anaknya, Rehana ya guys ya. Dan di sini Ibu Ira ini meminta kepada anak buahnya untuk meneror Hana. Jadi Hana ini tidak diperbolehkan untuk mencari-cari anaknya karena ancamannya adalah nyawanya Hana sendiri. Nah ini tuh benar-benar bikin enggak banget ya guys ya. Benar-benar jahat banget sebagai seorang ibu nih Ibu Ira ini. Padahal inti dari permasalahan pertengkaran dari keluarga Yuda dan keluarga Hardi Utama itu gara-gara Ibu Iranya sendiri gitu. Karena Bu Iranya lebih mau sama Pak Hardi daripada sama Yuda kan waktu itu sebenarnya di masa lalu. Tapi ya semuanya kacau gara-gara Ibu Ira ini memperlakukan Yuda sangat amat buruk juga, tidak menyelesaikan masalah, malah hanya bisa memperkeruh permasalahan gitu. Nah makanya kita lihat aja sebentar lagi akan seperti apa nih alur ceritanya. Karena jujur yang jadi korban itu Hana, Tian, dan Rehananya. Coba aja kalau nggak ada permasalahan keluarga ini ya guys ya, pasti mereka akan hidup bahagia. Bahkan sekarang mereka mungkin juga sudah mempunyai adik juga untuk Rehana. Kalau sekarang kan udah semakin kacau banget gitu. Rehana dibesarkan sama Tian, padahal Tian nggak tahu kalau Rehana itu adalah anak kandung dia. Dan harusnya Rehana ini kan juga dibesarkan sama ibu kandungnya juga. Karena kan kasihan Hana udah capek-capek hamil sendiri, berjuang melahirkan sendiri secara normal, tapi anaknya malah dibesarkan sama Tian. Dan yang Mimin takutkan nanti Misa akan memperkeruh suasana. Dia akan mengatakan kalau sebenarnya Tian itu tahu Rehana adalah anak mereka, dan Tian karena sakit hati sama Hana ya menyembunyikan itu semua. Takutnya kan seperti itu ya guys ya. Jadinya nanti salah paham lagi Hana sama Tian, padahal kan sebenarnya mereka akan bisa aja nih bersatu. Nah sekarang ya melihat Hana dan Nathan semakin deket ya gimana Tiannya nggak pusing gitu ya guys ya. Dan kita lihat aja nih apa kira-kira perjuangan Tian sebentar lagi. Apakah dia akan berusaha gimana caranya untuk bisa mendapatkan cinta dari Hana kembali? Ya pasti ya tentu. Tapi dengan cara apa? Ya mudah-mudahan dengan cara Tian tahu kalau Rehana itu adalah anaknya Hana, sehingga nanti Hana diperbolehkan untuk membesarkan anaknya. Rehana akan diberikan kepada Hana oleh Tian karena Tian sadar Rehana itu membutuhkan sosok ibu kandungnya yang memang sangat amat sayang sama dia. Walaupun memang nanti akan banyak pertanyaan dari Rehana kenapa dia malah diberikan kepada Miss Hana dan segala macamnya. Tapi setidaknya kalau Hana bisa bersatu dengan ibu kandungnya Miss Hana ya. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan juga bagi Hana untuk ya sepertinya memang rumah tangga dia dengan Tian itu benar-benar harus diperjuangkan. Apalagi ada Rehana yang sangat amat membutuhkan sosok ayah, sama-sama membutuhkan sosok ibu juga. Jadinya ya Hana jadi berpikir untuk berpisah sama Nathan dan kembali sama Tian. Mudah-mudahan itu semua bisa cepetan kita lihat ya guys ya. Karena sekarang Mimin udah muak banget nih ngelihat si Misa semakin cinta sama Tian, kemudian dia malah meminta bantuan bapaknya untuk menghabisi Hana juga nantinya. Jadinya kan yang jadi korban itu Hana lagi. Dan sekarang Tian nih jangan sampai nih gara-gara dia berusaha untuk memperjuangkan Hana jadi malah
membuat Hana jadi korban gitu, jangan sampai juga. Jadi bener-bener harus sangat amat hati-hati banget. Apalagi sekarang si Misa ini bener-bener udah keterlaluan banget sih, bahkan sampai main tangan ya sama Hana. Walaupun memang dia sempat marahan juga sama Hana, sampai jambak-jambakan juga sama Hana. Wah, bakalan seru banget sih episode hari ini. Oleh karena itu, kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.